Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan terkasih. Seluruh pendeta dan sintuas Resort Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohani Jahobado Tanoon. Melalui nama minggu ini mau dikatakan bahwa kasih setia Tuhan selalu menaungi seluruh ciptaannya. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, khususnya COVID-19, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini. Kita memuliakan dan memuji Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin.
kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis pada Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Kita baca secara responsoria. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu
Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hatiku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar firman Tuhan pada Minggu Misericordias Domini hari ini, tanggal 18 April 2021, terambil dari kitab Mazmur pasal 106 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ketidaksetiaan dan pemberontakan umat-Nya, kesetiaan dan kasih Tuhan tidaklah berubah untuk selama-lamanya, sampai seluruh umat pilihannya berbalik kembali kepadanya, serta memuliakan dan memuji-muji namanya. Inilah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam syairnya. Pemazmur berseru kepada umat Israel untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Ia Tuhan yang baik dan kasih setianya abadi. Di sini pemazmur dengan gamblang mengungkapkan bahwa kebahagiaan akan dimiliki oleh mereka yang senantiasa berpegang pada hukum Allah dan berlaku adil. Bangsa Israel memang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan Allah sendiri pun menyatakan demikian kalau kita perhatikan di kitab Keluaran 32 ayat 9. Berulang kali mereka menyaksikan dan mengalami karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetap saja mereka memberontak kepada Allah. Mujizat demi mujizat mereka lihat dan mereka alami. Namun hal itu seolah-olah tidak membekas di hati dan pikiran mereka. Tak terhitung banyaknya pertolongan dan kemurahan Allah atas kehidupan umat-Nya. Kenyataannya, saudara-saudara, bukan rasa terima kasih yang keluar dari hati mereka, melainkan sungut-sungut dari mulut mereka. Walaupun mereka dikenal sebagai bangsa yang bebal, tetapi hal itu tidak menghalangi Allah untuk menyelamatkan mereka. Meskipun dosa Israel sangat besar, kasih setia Tuhan tetap hadir untuk mereka. Firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia, sebagaimana terdapat di kitab Yesaya pasal 55 ayat 11. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan inginkan dari umat-Nya adalah penyesalan, pertobatan, dan pembaruan hidup.
Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya orang Israel yang tegar tengkuk itu akan percaya kepada Allah dan menyanyikan puji-pujian baginya. Carut marut kehidupan rohani bangsa Israel mencerminkan kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini. Karena itu sudah saatnya kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang dilimpahkannya kepada kita hingga pada saat ini juga. Dan lebih dari itu, hendaknya penyesalan, pertobatan, dan komitmen kita di hadapan Tuhan menjadi kenyataan. Dengan demikian saudaraku, barulah kita bisa menghargai besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebagai orang percaya, seharusnya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan selama ini. Walaupun kita mengalami pandemi COVID-19 dari mulai bulan Maret 2020 yang lalu hingga kepada saat ini juga, tapi kita patut bersyukur karena Tuhan itu baik, kasih setianya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan berlaku dalam segala situasi. Kebaikan Tuhan juga tidak tergantung dari manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan hari-hari ke depan kita. Yang pertama, tetap ingat Tuhan dan lakukan perintahnya di segala waktu. Ingatlah Dia di setiap saat, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas. Dengan begitu, hidup kita akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Yesus memberi teladan kepada kita dalam Injil Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak dan perintah Tuhan harus menjadi makanan untuk bisa hidup secara rohani. Perintah Tuhan seharusnya bukan lagi sebuah paksaan, tetapi gaya hidup orang percaya. Yang kedua, saudara-saudaraku, melihat kebaikan orang-orang percaya dan bersuka cita bersama mereka. Itu kita temukan tadi pada ayat yang 5. Disinilah pentingnya sebuah persekutuan. Tujuan kita untuk bersekutu adalah untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Di dalam persekutuan dan kebaktian, kita memiliki kesempatan untuk dikuatkan oleh firman dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Jika di dalam persekutuan kita timbul iri hati, dengki, atau saling menjelekkan, maka persekutuan kita sudah tidak sehat. Itu bukan lagi persekutuan orang percaya. Doa Yesus di Yohanes 17 ayat 20 dan 21 mengajarkan kita untuk bersatu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Kita menjadi satu, artinya dijelaskan di beberapa ayat lain adalah sehati, sepikir. Seperti Roma 12 ayat 16, 1 Korintus 1 ayat 10,
2 Korintus 13 ayat 11 dan Filipi 2 ayat 2. Yang ketiga, belajar dari kesalahan para pendahulu kita, supaya kita tidak mengikuti kesalahannya. Setiap orang tidak bisa lepas dari masa lalu, termasuk masa lalu nenek moyang kita. Dengan mempelajari sejarah, kita diharapkan mampu menghindari berbagai kesalahan dan kekurangan yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita di masa lampau, supaya bisa memperbaikinya di masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel seringkali gagal untuk belajar dari masa lalu mereka. Mereka berulang kali mengalami kasih setia Tuhan dan pemeliharaannya. Sayangnya, mereka tidak merespons kasih setia Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Mereka tidak mau mengerti perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah dilakukan oleh Tuhan atas hidup mereka, dan tidak ingat betapa besarnya kasih setia Tuhan yang selalu mereka alami di dalam perjalanan hidupnya. Karena itulah bangsa Israel berulang kali memberontak kepada Tuhan, dan mereka juga mengalami pembuangan dan penolakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan masih tetap mau dan menyelamatkan umatnya? Karena Ia adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Kasih setianya begitu besar, melebihi langit. Kasih dan kesetiaannya tidaklah terpengaruh oleh perbuatan manusia. Allah berbuat seperti itu karena didorong oleh kebaikan dan kemurahan hatinya, bukan didasarkan pada perbuatan baik umatnya. Hanya karena kasih dan kesetiaannya umat diselamatkan. Hanya karena kasih dan kesetiaan Tuhan, kita juga boleh hidup sehat dan beribadah pada minggu hari ini. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu adalah kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati jemaat yang beribadah di rumah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur akan segala anugerah dan kasih setia Tuhan yang tiada terhingga kepada kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami boleh beribadah pada Minggu Misericordias Domini tanggal 18 April 2021, dan kami boleh melalui segala pergumulan dan tantangan kehidupan itu hanyalah karena kesetiaan kasih Tuhan kepada kami. Biarlah kami boleh hidup Tuhan hanya karena anugerah-Mu semata, dan kami selalu mengandalkan kasih setia Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Berkati akan firman-Mu yang telah berkumandang pada saat ini. Biarlah firman-Mu terpatri dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu kami pakai sebagai pedoman dan penuntun di dalam mengarungi kehidupan ini. Biarlah kasih setia-Mu juga tetap kekal untuk selama-lamanya bagi seluruh kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan, dan tolong jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit pada saat ini, sebab Engkaulah tabib utama, tabib agung, penyembuh bagi yang sakit. Dan kami yakin percaya kasih setia Tuhan akan selalu menyertai hidup mereka. Demikian juga ya Tuhan, jemaat-Mu yang barangkali menghadapi pergumulan kehidupan, Tuhanlah yang menolong, dan Tuhanlah yang membuat mereka menjadi pemenang di dalam menjalani
dan menghadapi pergumulan kehidupan. Sungguh banyak ya Bapa yang mau kami pinta ke hadirat-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha mengetahui dan melihat apa-apa yang perlu kami butuhkan, hidup jasmani dan hidup rohani kami. Kiranya Tuhan berikan itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni kami ya Bapa atas salah dan dosa yang kami lakukan selama ini kepada Tuhan dan juga kepada sesama umat manusia, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima anugerah dan berkat yang berkelimpahan daripada-Mu saja. Sempurnakanlah doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.